Perkenalkan, nama saya Agustin Dwi Hapsari. Izinkan saya memaparkan hasil dari skripsi saya dengan judul Pengaruh Perkembangan Trading Saham Online, Pengetahuan tentang Investasi dan Pengetahuan tentang Laporan Keuangan terhadap minat mahasiswa dalam berinvestasi saham dengan preferensi resiko sebagai variabel moderasi. Studi kasus pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari penelitian saya. Fenomena yang ada di Indonesia membuat saya tertarik untuk meneliti tentang minat mahasiswa dalam berinvestasi saham. Tentunya fenomena tentang kenaikan jumlah investor yang ada di Indonesia sebanyak 53,47%. Data tersebut saya dapatkan dari Bursa Efek Indonesia melalui laman idx.co.id. Kenaikan jumlah investor tersebut ternyata disebabkan oleh beberapa kegiatan, yaitu pertama kegiatan kampanye Yuk Nabung Saham, lalu kegiatan yang lain yaitu berupa kegiatan 10 Days Challenge, di mana kegiatan tersebut mengajak mahasiswa untuk sebanyak-banyaknya membuka rekening saham. Lalu penyebab lain adalah adanya kemudahan dalam membuka laporan keuangan perusahaan melalui laman idx.co.id. Lalu selanjutnya yaitu adanya online trading system yang muncul dan mulai terkenal pada tahun 2020 di masa-masa pandemi ini. Dari fenomena tersebut, saya tertarik untuk meneliti apakah trading saham online mempengaruhi minat investasi mahasiswa. Lalu yang kedua, apakah pengetahuan tentang investasi mempengaruhi minat investasi mahasiswa. Lalu yang ketiga, apakah pengetahuan tentang laporan keuangan mempengaruhi minat investasi mahasiswa. Lalu yang keempat, apakah preferensi resiko dapat memperkuat pengaruh trading saham online terhadap minat investasi mahasiswa. Lalu yang kelima, apakah preferensi resiko dapat memperkuat pengaruh pengetahuan tentang investasi terhadap minat investasi mahasiswa. Lalu yang keenam, apakah preferensi resiko dapat memperkuat pengaruh pengetahuan tentang laporan keuangan terhadap minat berinvestasi mahasiswa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang grand teori yang ada di penelitian ini. Grand teori pertama yaitu Theory of Planned Behavior atau sering disebut dengan Theory of Recent Action. Lalu grand teori kedua yaitu Utility Theory. Selanjutnya saya akan memaparkan kerangka pikir penelitian saya. Kerangka pikir ini menggambarkan tentang variabel independen terhadap variabel dependen dengan perantara variabel moderasi. Metode penelitian yang saya gunakan menggunakan metode pendekatan kuantitatif menggunakan data primer yang berasal dari kuesioner. Lalu populasi untuk penelitian ini yaitu mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Sedangkan untuk sampelnya yaitu mahasiswa program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Untuk teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik snowball sampling. Untuk analisis data saya menggunakan Smart PLS, di mana saya melakukan uji validitas, uji reliabilitas, dan uji hipotesis. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat, saya melakukan uji validitas untuk 28 pertanyaan. Dari 28 pertanyaan tersebut, saya melakukan uji validitas konvergen dan dinyatakan valid karena memiliki loading factor di atas 0,50. Untuk hasil pengujian dari setiap variabel penelitian saya, dinyatakan seluruh variabel adalah reliable. Untuk menunjukkan keterkaitan hubungan antar variabel, saya melakukan uji R-square, di mana hasil uji R-square yang saya dapatkan sebesar 0,556. Untuk mengetahui pengaruh antar variabel dalam penelitian ini, saya melakukan pengujian PET coefficient. Selanjutnya, saya akan menyimpulkan dari hasil penelitian saya ini. Penelitian saya ini menggunakan responden sebanyak 100 orang mahasiswa akuntansi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Dari hasil penelitian yang saya lakukan, didapatkan
bahwa perkembangan trading saham online memberikan pengaruh terhadap minat berinvestasi mahasiswa. Pengetahuan tentang investasi tidak memberikan pengaruh terhadap minat berinvestasi mahasiswa. Pengetahuan tentang laporan keuangan memberikan pengaruh terhadap minat berinvestasi mahasiswa. Preferensi resiko tidak dapat memperkuat pengaruh positif perkembangan trading saham online terhadap minat berinvestasi mahasiswa. Preferensi resiko tidak dapat memperkuat pengaruh pengetahuan tentang investasi terhadap minat berinvestasi mahasiswa. Dan preferensi resiko tidak dapat memperkuat pengaruh positif pengetahuan tentang laporan keuangan terhadap minat berinvestasi mahasiswa. Dari hasil penelitian yang saya lakukan ini, saya akan memberikan saran yang pertama untuk Universitas Sarjana Wiyatata Mahasiswa. Hasil dari penelitian saya menunjukkan bahwa pengetahuan tentang laporan keuangan dapat menambah minat mahasiswa dalam berinvestasi saham. Untuk itu, Universitas Sarjana Wiyatata Mahasiswa dapat mempertahankan pemberian materi tentang laporan keuangan dan lebih mengembangkan lagi terkait dengan manfaatnya terhadap keputusan dalam berinvestasi saham. Lalu yang kedua untuk Bursa Efek Indonesia. Dari penelitian saya ini mendapatkan hasil bahwa trading saham online dapat memberikan pengaruh terhadap meningkatnya minat mahasiswa dalam berinvestasi saham. Untuk itu, Bursa Efek Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam melakukan pengembangan trading saham online agar mahasiswa lebih mudah menjangkau trading saham online. Sekian pemaparan hasil dari skripsi saya ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.